Di sebuah desa kecil bernama Sukajadi, kehidupan berjalan tenang. Desa ini terletak di kaki gunung, dikelilingi hutan lebat yang menjadi sumber kehidupan sekaligus misteri bagi warga setempat. Hutan itu bukan hanya tempat berburu atau mencari kayu bakar, tetapi juga tempat yang penuh dengan cerita mistis dan bahaya. Pak Jaka, seorang pria tua yang tinggal sendirian di rumah kayu kecil di tepi desa, adalah salah satu dari sedikit orang yang berani masuk jauh ke dalam hutan. Sejak istrinya meninggal 5 tahun yang lalu, ia menjalani hidupnya dengan sederhana, bertani di ladangnya yang kecil dan mencari kayu bakar untuk dijual. Meskipun hidup seorang diri, Pak Jaka dikenal sebagai orang yang baik hati dan penyayang hewan. Suatu pagi, saat embun masih menyelimuti daun-daun, Pak Jaka memutuskan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ia membawa kapaknya dan sebuah keranjang tua di punggungnya. Langkah-langkahnya mantap menyusuri jalan setapak yang penuh dengan akar-akar pohon. Burung-burung berkicau riang di atasnya, sementara sinar matahari mulai menembus celah-celah daun. Namun, di tengah kesunyian itu, Pak Jaka tiba-tiba mendengar suara lirih seperti tangisan. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Awalnya, ia mengira itu suara burung atau angin yang berhembus melewati dedaunan. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti suara anak kecil yang menangis pelan. Penasaran, Pak Jaka mengikuti arah suara itu. Ia melewati semak-semak tinggi dan menghindari ranting-ranting yang menjulur ke jalan setapak. Setelah beberapa menit, ia menemukan sumber suara tersebut. Di balik semak belukar, terbaring seekor anak babi hutan kecil yang terluka. Babi itu tampak lemah dan ketakutan. Salah satu kakinya terperangkap dalam jebakan logam, dan ada bekas luka di tubuhnya. Mata bulatnya yang gelap memandang Pak Jaka dengan tatapan penuh rasa sakit dan ketakutan. "Kasihan sekali kau, nak," gumam Pak Jaka sambil mendekat perlahan. Ia tahu babi hutan adalah hewan liar yang bisa berbahaya jika merasa terancam, tetapi anak babi ini terlalu lemah untuk melawan. Dengan hati-hati, Pak Jaka berlutut dan memeriksa jebakan yang mencengkeram kaki babi itu. Jebakan logam itu tampaknya ditinggalkan oleh pemburu liar. Pak Jaka menggerutu dalam hati, marah pada siapapun yang tega meninggalkan perangkap tanpa memeriksa hasilnya. Dengan cekatan, ia membuka jebakan itu menggunakan tang kecil yang selalu ia bawa di kantongnya. Babi kecil itu meringis kesakitan saat jebakan dilepaskan, tetapi ia tidak melawan. Pak Jaka membalut luka di kaki babi itu dengan kain lusuh yang ia bawa untuk mengikat kayu. Setelah selesai, ia menatap babi kecil itu dengan iba. "Kau pasti lapar ya?" katanya pelan. Ia mengambil sisa ubi yang ia bawa sebagai bekal dan menyuapkannya kepada babi kecil itu. Awalnya babi itu ragu, tetapi akhirnya ia mulai memakan ubi itu dengan lahap. Pak Jaka duduk di samping babi kecil itu sambil mengelus kepala hewan malang itu. "Kau tak bisa bertahan di sini sendirian. Jika aku meninggalkanmu, kau akan mati. Ayo ikut aku pulang. Aku akan merawatmu sampai kau sembuh." Dengan perlahan, Pak Jaka menggendong anak babi itu dan memasukkannya ke dalam keranjang di punggungnya. Babi kecil itu tidak melawan, mungkin karena ia terlalu lelah untuk berbuat apa-apa. Perjalanan pulang terasa lebih berat bagi Pak Jaka karena beban tambahan di punggungnya, tetapi ia tidak mengeluh. Ia merasa bertanggung jawab atas hewan kecil itu, meskipun ia tahu warga desa mungkin tidak akan menyukai keputusannya. Babi hutan dikenal sebagai hama yang sering merusak ladang, dan banyak warga desa yang membenci mereka. Namun, Pak Jaka tidak peduli. Baginya, semua makhluk hidup berhak diberi kesempatan untuk hidup. Sesampainya di rumah, ia segera menyiapkan tempat tidur dari jerami di sudut dapurnya untuk babi kecil itu. Ia membersihkan luka di kakinya dengan air hangat dan memberikan ramuan herbal tradisional yang ia buat sendiri. Malam itu, Pak Jaka duduk di samping babi kecil itu, memastikan ia merasa nyaman. "Mulai sekarang, kau aman di sini," katanya sambil mengelus kepala babi itu. Anak babi itu memejamkan matanya, mungkin untuk pertama kalinya sejak lama, merasa aman dan terlindungi. Keesokan paginya, Pak Jaka terbangun dengan suara gerakan pelan di sudut dapurnya. Ia melihat anak babi kecil yang ia selamatkan kemarin sedang mencoba bangkit dengan susah payah. Meski kakinya masih terbalut kain, babi kecil itu berusaha berdiri dan berjalan tertatih-tatih. Pak Jaka tersenyum kecil sambil mendekatinya. "Kau keras kepala sekali ya. Belum sembuh,
Sudah ingin berjalan, katanya lembut. Ia mengambil semangkuk bubur nasi yang ia buat khusus untuk hewan itu. Makan dulu, kau butuh tenaga. Anak babi itu memandang Pak Jaka dengan ragu sebelum akhirnya menghampiri mangkuk bubur itu. Ia mulai makan perlahan-lahan, terlihat sangat lapar. Pak Jaka memperhatikan dengan hati-hati, memastikan babi kecil itu nyaman berada di rumahnya. Kalau kau mau tinggal di sini, aku harus memberimu nama, gumam Pak Jaka sambil mengamati hewan kecil itu. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, aku akan memanggilmu Keco. Nama sederhana, tapi cocok untukmu. Hari-hari berlalu, dan Keco perlahan pulih dari lukanya. Setiap pagi, Pak Jaka merawat luka di kakinya, mengganti balutan dengan hati-hati sambil mengajaknya berbicara. Meski Keco tidak bisa menjawab, Pak Jaka merasa ada ikatan yang tumbuh di antara mereka. Keco mulai menunjukkan sifat aslinya sebagai babi hutan yang lincah. Saat lukanya sudah hampir sembuh, ia sering berjalan-jalan di sekitar rumah Pak Jaka, mengendus-endus tanah dengan moncongnya. Suatu pagi, saat Pak Jaka sedang bekerja di ladangnya, Keco tiba-tiba datang dan mulai menggali tanah di dekatnya. Pak Jaka tertawa melihat tingkah Keco. Hei, apa yang kau lakukan? Kau pikir aku menanam sesuatu di sana? Katanya. Namun, ia terkejut ketika menyadari bahwa Keco justru membantu menggemburkan tanah di sekitar tanaman singkongnya. Kau pintar sekali Keco. Kalau begini, aku tak perlu bekerja terlalu keras, ucap Pak Jaka sambil mengelus kepala Keco. Sejak saat itu, Keco selalu menemani Pak Jaka di ladang, membantu dengan caranya sendiri. Namun, tidak semua warga desa menyukai kehadiran Keco. Suatu hari, saat Pak Jaka dan Keco sedang bekerja di ladang, seorang tetangganya bernama Bu Nani lewat di jalan setapak yang melintasi ladang tersebut. Ia berhenti dan memandang Keco dengan wajah tak suka. Pak Jaka, kenapa kau memelihara babi hutan? Apa kau tidak takut dia akan menyerangmu atau merusak ladang orang lain? Tanya Bu Nani dengan nada tajam. Pak Jaka hanya tersenyum dan menjawab, Keco tidak seperti babi hutan lain Bu. Dia jinak dan sangat membantu. Dia bahkan membantuku di ladang. Bu Nani mendengus. Tetap saja, babi hutan itu hama. Kalau dia sampai membuat masalah, jangan salahkan kami kalau warga desa bertindak. Pak Jaka hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Setelah Bu Nani pergi, ia menatap Keco yang sedang menggali tanah dengan asyik. Ia tahu bahwa kehadiran Keco bisa memicu masalah di desa, tetapi ia juga tahu bahwa Keco bukan ancaman. Semakin lama, hubungan antara Pak Jaka dan Keco semakin erat. Keco tidak hanya membantu di ladang, tetapi juga menjadi teman setia bagi Pak Jaka. Setiap malam, Keco tidur di sudut dapur, dan setiap pagi ia akan mengikuti Pak Jaka kemanapun ia pergi. Kehadiran Keco mengisi kekosongan hati Pak Jaka yang selama ini hidup sendirian. Namun, kehadiran Keco di desa mulai menimbulkan gosip. Beberapa warga mulai mengeluh bahwa ladang mereka dirusak oleh kawanan babi hutan. Meski Keco tidak pernah keluar dari rumah Pak Jaka tanpa pengawasan, banyak yang percaya bahwa keberadaan Keco menarik kawanan babi hutan lain mendekati desa. Pak Jaka, babi hutan peliharaanmu itu sumber masalah, seru Pak Hamid, salah satu warga desa, suatu pagi. Ladangku dirusak semalam. Jangan-jangan babi itu yang memanggil kawanannya. Pak Jaka mencoba menjelaskan, Keco tidak pernah meninggalkan ladangku. Dia selalu bersamaku. Kalau ada babi hutan yang merusak ladangmu, itu bukan ulahnya. Namun, tuduhan itu terus berlanjut. Warga desa mulai memandang Keco dengan curiga. Bahkan ada yang diam-diam melempar batu ke arah Keco saat ia berjalan bersama Pak Jaka di jalan desa. Pak Jaka merasa sedih dan marah atas perlakuan warga desa terhadap Keco. Ia tahu bahwa Keco tidak bersalah, tetapi ia tidak bisa mengendalikan prasangka orang-orang. Meski begitu, ia tetap berusaha melindungi Keco. Keco, kau harus hati-hati. Tidak semua orang di desa ini menyukaimu, kata Pak Jaka suatu malam sambil mengelus kepala Keco. Babi kecil itu hanya menatapnya dengan mata bulatnya, seolah-olah mengerti apa yang dikatakan Pak Jaka. Pak Jaka tidak menyadari bahwa konflik yang lebih besar sedang mendekat. Kehadiran Keco, yang awalnya membawa kebahagiaan bagi Pak Jaka, akan segera menjadi ujian besar bagi hubungan mereka dan juga bagi seluruh desa Sukajadi. Pak Jaka tidak tahu bahwa keputusan kecilnya hari itu akan mengubah hidupnya selamanya.
Di depan mereka terbentang cerita yang penuh dengan tantangan, konflik, dan persahabatan yang tidak biasa. Namun satu hal yang pasti, Pak Jaka telah menemukan teman baru yang akan membawa warna dalam hidupnya yang sepi. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin berat bagi Pak Jaka dan Keco. Desas-desus tentang babi hutan peliharaan Pak Jaka semakin merebak di antara warga desa Sukajadi. Mereka menganggap kehadiran Keco membawa nasib buruk. Meski Pak Jaka berkali-kali meyakinkan bahwa Keco tidak bersalah, prasangka buruk sulit dihilangkan. Suatu pagi, Pak Jaka mendengar keributan di balai desa. Ia memutuskan untuk pergi ke sana, meninggalkan Keco di rumah. Di tengah kerumunan, Pak Hamid berdiri dengan wajah marah sambil menunjuk arah ladangnya yang terletak di pinggir desa. Semalam ladangku kembali dirusak oleh kawanan babi hutan. Aku yakin ini gara-gara babi peliharaan Pak Jaka. Dia memancing babi-babi liar masuk ke desa kita. Serunya dengan suara lantang. Beberapa warga mengangguk setuju, sementara yang lain hanya diam, tidak ingin terlibat. Pak Jaka maju ke depan kerumunan, mencoba menjelaskan. Dengar semua. Keco tidak pernah meninggalkan rumah atau ladangku tanpa aku. Dia tidak mungkin memimpin kawanan babi hutan merusak ladang kalian, kata Pak Jaka tegas. Namun, Pak Hamid tidak mau mendengarkan. Bagaimana kau bisa tahu apa yang dia lakukan saat kau tidak melihatnya? Dia hanya seekor hewan liar Pak Jaka. Nalurinya tetap sama seperti babi hutan lain. Suasana menjadi tegang. Beberapa warga mendukung Pak Hamid, sementara yang lain mulai merasa ragu. Pak Jaka melihat sekeliling, menyadari bahwa semakin sedikit orang yang percaya padanya. Keco bukan hanya hewan liar. Dia sudah menjadi bagian dari hidupku, dan aku tahu dia tidak bersalah. Kalau kalian tidak percaya, aku akan membuktikannya, ucap Pak Jaka dengan nada penuh keyakinan. Namun, ancaman datang dari Pak Hamid yang mulai kehilangan kesabaran. Kalau kau tidak menyingkirkan babi itu, kami sendiri yang akan melakukannya, kata Pak Hamid dengan nada mengancam. Pak Jaka terdiam, menahan emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia tahu bahwa warga desa hanya ketakutan dan mencari kambing hitam, tetapi ia tidak akan membiarkan Keco menjadi korban ketidakadilan ini. Beberapa malam setelah pertemuan di balai desa, terjadi sesuatu yang mengubah segalanya. Malam itu gelap dan dingin. Langit penuh awan kelabu, menutupi cahaya bulan. Warga desa tidur dengan waspada, takut akan serangan kawanan babi hutan yang telah merusak ladang mereka selama beberapa minggu terakhir. Di rumah kecilnya, Pak Jaka duduk di depan perapian sambil mengawasi Keco yang sedang tidur di sudut dapur. Suasana tenang hingga tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah luar rumah. Pak Jaka segera keluar, membawa obor untuk melihat apa yang terjadi. Ia terkejut melihat beberapa warga desa berkerumun di depan rumahnya. Di antara mereka, Pak Hamid berdiri di barisan depan dengan ekspresi marah. Kami datang untuk mengambil babi itu, Pak Jaka. Dia harus disingkirkan sebelum lebih banyak ladang yang dirusak, teriak Pak Hamid. Pak Jaka berdiri di depan pintu rumahnya, menghadang mereka. Keco tidak bersalah. Kalau kalian ingin menyakitinya, kalian harus melewati aku dulu, katanya dengan suara lantang. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, terdengar suara lain dari arah hutan, suara geraman yang dalam dan mengerikan. Semua orang terdiam, tubuh mereka membeku sejenak. Dari balik bayangan pohon, muncul seekor harimau besar yang berjalan perlahan menuju desa. Warga desa berteriak panik dan lari berhamburan. Pak Jaka tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku oleh rasa takut. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Keco keluar dari rumah dan berdiri di hadapannya, menghalangi harimau itu. Tidak Keco, seru Pak Jaka, mencoba menarik Keco kembali ke dalam rumah. Namun, Keco tidak mundur. Ia menggeram pelan, menantang harimau itu dengan keberanian yang luar biasa. Harimau itu menyerang, tetapi Keco dengan lincah menghindar dan menyeruduk balik. Perkelahian sengit berlangsung di depan mata Pak Jaka dan beberapa warga yang masih bersembunyi di balik pagar. Meski lebih kecil, Keco terus melawan dengan gigih. Akhirnya, harimau itu merasa terganggu oleh obor yang dibawa warga yang mulai berkumpul lagi. Dengan geraman keras, harimau itu mundur dan kembali ke hutan. Namun, pertempuran itu meninggalkan luka-luka di tubuh Keco. Pak Jaka segera membawa Keco masuk ke dalam rumah,
merawat luka-lukanya dengan air hangat dan ramuan herbal. Ia menangis sambil berbicara pelan kepada Kecoh. "Kenapa kau begitu keras kepala, Nak? Kau bisa mati demi melindungi kami." Keesokan paginya, cerita tentang keberanian Kecoh melawan harimau menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang merasa malu atas perlakuan mereka terhadap Kecoh. Bahkan Pak Hamid, yang paling keras menentang keberadaan Kecoh, datang ke rumah Pak Jaka dengan kepala tertunduk. "Maafkan aku, Pak Jaka. Aku salah menilai Kecoh. Kalau bukan karena dia, mungkin harimau itu sudah menyerang kami semua," katanya dengan nada penuh penyesalan. Pak Jaka hanya mengangguk sambil mengelus kepala Kecoh yang terbaring lemah. "Dia hanya hewan, Pak Hamid. Tapi dia lebih tahu apa itu kesetiaan daripada kita manusia." Sejak hari itu, pandangan warga terhadap Kecoh berubah. Mereka mulai memahami bahwa Kecoh bukan ancaman, melainkan pelindung desa yang setia. Namun, meski luka fisiknya mulai sembuh, Kecoh menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi seaktif sebelumnya, seolah-olah pertempuran melawan harimau telah menguras seluruh energinya. Pak Jaka merasa hatinya berat setiap kali melihat Kecoh yang kini lebih sering terbaring di sudut dapur. Tapi di matanya, Kecoh tetaplah sahabat yang luar biasa, yang rela berkorban demi melindungi desa yang dulu memusuhinya. Waktu terus berjalan, dan meskipun luka-luka di tubuh Kecoh perlahan mulai sembuh, semangatnya tidak lagi seperti dulu. Kecoh yang sebelumnya lincah dan penuh rasa ingin tahu kini lebih sering terbaring di sudut rumah Pak Jaka, hanya sesekali bangkit untuk makan atau berjalan pelan-pelan keluar rumah. Pak Jaka merasa khawatir, tetapi ia tidak ingin memaksakan Kecoh untuk kembali seperti semula. "Tidak apa-apa, Kecoh," kata Pak Jaka suatu pagi sambil mengelus kepala Kecoh yang tengah berbaring. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Kini saatnya aku yang merawatmu." Pak Jaka merawat Kecoh dengan penuh kasih sayang, memberinya makanan terbaik yang bisa ia buat dan memastikan Kecoh selalu merasa nyaman. Namun, di balik semua itu, Pak Jaka merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu bahwa luka di tubuh Kecoh mungkin sembuh, tetapi ada sesuatu yang hilang dari jiwa sahabat kecilnya itu. Sementara itu, hubungan warga desa dengan Pak Jaka mulai membaik. Setelah insiden harimau, banyak warga yang datang ke rumah Pak Jaka untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Mereka kini melihat Kecoh bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pahlawan kecil yang telah melindungi desa mereka. Pak Hamid, yang sebelumnya paling keras menentang keberadaan Kecoh, menjadi orang yang paling sering membantu Pak Jaka. Suatu sore, ia datang membawa sekeranjang ubi dan jagung untuk diberikan kepada Kecoh. "Pak Jaka, saya pikir mungkin Kecoh suka ini. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih," katanya sambil tersenyum kikuk. Pak Jaka menerima pemberian itu dengan senyuman. "Terima kasih, Pak Hamid. Saya yakin Kecoh akan menyukainya." Bu Nani, yang dulu sering mencibir, juga datang membawa ramuan herbal yang katanya bisa membantu mempercepat pemulihan Kecoh. Perlahan tapi pasti, warga desa mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai Kecoh dan Pak Jaka. Kehadiran Kecoh kini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan di desa Sukajadi. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, desa Sukajadi diguncang oleh serangan kawanan babi hutan. Ladang-ladang di pinggir desa porak-poranda, dan beberapa warga bahkan kehilangan hasil panen yang baru saja mereka kumpulkan. Warga desa panik dan marah. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang harus dilakukan. Kali ini, tidak ada yang menyalahkan Kecoh, tetapi mereka tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Kita harus melakukan sesuatu. Kalau ini dibiarkan, kita semua akan kelaparan," seru seorang warga. Pak Jaka yang hadir dalam pertemuan itu hanya diam. Ia tahu bahwa kawanan babi hutan yang menyerang desa bukanlah tanggung jawab Kecoh, tetapi ia merasa harus melakukan sesuatu untuk membantu desa. Setelah perdebatan panjang, akhirnya warga desa memutuskan untuk memasang pagar kayu di sekitar ladang mereka. Pak Jaka menawarkan bantuan, dan keesokan harinya, ia dan beberapa warga mulai bekerja membuat pagar. Namun, masalah itu tidak selesai begitu saja. Kawanan babi hutan kembali menyerang, kali ini dengan jumlah yang lebih banyak. Bahkan pagar kayu yang baru saja dibuat tidak mampu menahan mereka. Pada malam kedua serangan kawanan babi hutan, Kecoh tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Ia berdiri di depan pintu,
mendengarkan suara gaduh dari arah ladang. Pak Jaka yang sedang menyiapkan obor terkejut melihat Kecoh berdiri tegak. Matanya kembali bersinar penuh keberanian. "Kecoh, apa kau ingin keluar?" tanya Pak Jaka dengan nada ragu. Kecoh menggeram pelan, lalu berjalan menuju pintu. Pak Jaka merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri sahabat kecilnya itu. Meskipun Kecoh terlihat lemah, ia tampak siap menghadapi apapun yang ada di luar sana. Tanpa ragu, Pak Jaka membuka pintu dan mengikuti Kecoh keluar. Mereka menuju ladang tempat kawanan babi hutan sedang merusak tanaman. Beberapa warga desa sudah berada di sana, mencoba mengusir kawanan itu dengan obor dan tongkat, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ketika Kecoh muncul, semua orang terdiam. Babi kecil itu berjalan perlahan ke tengah ladang, menghadapi kawanan babi hutan yang lebih besar darinya. Dengan keberanian yang luar biasa, Kecoh mengeluarkan suara geraman keras yang membuat kawanan itu berhenti sejenak. Pak Jaka dan warga desa hanya bisa menyaksikan dengan tegang saat Kecoh menyeruduk pemimpin kawanan babi hutan, seekor babi besar dengan taring panjang. Perkelahian itu berlangsung sengit, tetapi Kecoh tidak mundur sedikitpun. Dengan ketangkasan dan keberaniannya, ia berhasil membuat kawanan itu mundur ke hutan. Ketika semua selesai, Kecoh terhuyung-huyung dan akhirnya terjatuh di tanah. Pak Jaka segera berlari menghampirinya, memeluk tubuh sahabat kecilnya yang kelelahan. "Kau hebat, Kecoh. Kau melindungi kami lagi," bisik Pak Jaka dengan air mata mengalir di pipinya. Pagi harinya, warga desa berkumpul di rumah Pak Jaka untuk melihat kondisi Kecoh. Mereka membawa makanan, obat-obatan, dan bahkan bahan untuk memperbaiki rumah Pak Jaka sebagai tanda terima kasih. "Kecoh bukan hanya peliharaan, dia adalah pahlawan desa ini," kata Pak Hamid dengan nada penuh hormat. Meski tubuhnya lemah, Kecoh masih menyambut semua orang dengan gerakan kecil ekornya. Warga desa kini benar-benar menerima Kecoh sebagai bagian dari komunitas mereka. Mereka bahkan memutuskan untuk mendirikan patung kecil di tengah desa sebagai penghormatan bagi Kecoh, babi hutan yang telah melindungi mereka dari ancaman. Namun, bagi Pak Jaka, penghargaan itu bukanlah yang terpenting. Yang lebih berharga baginya adalah persahabatan dan keberanian Kecoh yang telah mengubah hidupnya dan seluruh desa Sukajadi. Kini, ia merasa tidak lagi sendirian, karena ia memiliki sahabat sejati yang tak tergantikan. Waktu berlalu, dan Kecoh mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan. Tubuhnya yang dulu lincah kini bergerak lebih lambat, dan nafasnya terdengar berat setiap kali ia berjalan. Meski begitu, semangat Kecoh tetap sama. Ia masih menemani Pak Jaka ke ladang, meskipun hanya duduk di bawah pohon sambil mengawasi dari kejauhan. Pak Jaka sering berbicara kepada Kecoh seolah-olah ia bisa menjawab. "Kecoh, kau sudah melakukan banyak hal untukku dan desa ini. Kalau saja kau tahu betapa berharganya kau bagi kami semua," ucapnya sambil mengelus kepala Kecoh yang mulai dipenuhi uban. Warga desa kini benar-benar menganggap Kecoh sebagai bagian penting dari mereka. Setiap kali mereka bertemu dengan Kecoh di jalan atau ladang, mereka menyapanya dengan ramah. Bahkan anak-anak desa sering datang ke rumah Pak Jaka hanya untuk bermain dengan Kecoh. Namun, Pak Jaka tidak bisa menghilangkan rasa khawatir di hatinya. Ia tahu bahwa waktu Kecoh mungkin tidak lama lagi. Suatu malam, saat hujan turun dengan deras, Pak Jaka mendengar suara geraman pelan dari sudut dapur tempat Kecoh biasanya tidur. Ia segera bangun dan melihat Kecoh yang terbaring lemah. Tubuhnya menggigil meskipun sudah dibalut selimut. "Kecoh, apa yang terjadi? Kau sakit?" tanya Pak Jaka dengan panik. Ia mencoba memberikan air hangat kepada Kecoh, tetapi sahabat kecilnya itu hanya memandangnya dengan mata lelah. Kecoh mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya mampu menggerakkan ekornya sedikit sebelum kembali terbaring. Pak Jaka duduk di sampingnya, menggenggam tubuh kecil itu dengan hati yang berat. "Kecoh, bertahanlah. Aku akan membawamu ke tabib besok pagi," bisik Pak Jaka sambil mengelus kepala Kecoh. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin ini adalah akhir perjalanan bagi sahabatnya. Malam itu terasa begitu panjang. Pak Jaka tidak bisa tidur. Ia terus berada di samping Kecoh, berbicara kepadanya, menceritakan kembali kenangan-kenangan mereka. Ia berharap suara dan sentuhannya bisa memberikan kekuatan kepada Kecoh untuk bertahan. Keesokan paginya, ketika matahari mulai terbit,
Kecoa mengeluarkan suara pelan, seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu. Pak Jaka yang duduk di dekatnya segera mendekat, memegang tubuh Kecoa yang semakin lemah. Kecoa, kau adalah sahabat terbaikku. Aku tidak akan pernah melupakanmu, kata Pak Jaka dengan suara bergetar. Kecoa menatap Pak Jaka untuk terakhir kalinya, sebelum perlahan menutup matanya. Tubuh kecilnya yang penuh dengan luka kehidupan akhirnya berhenti bergerak. Pak Jaka hanya bisa menangis, memeluk sahabatnya yang kini telah tiada. Warga desa segera berdatangan begitu mendengar kabar kepergian Kecoa. Mereka semua merasa kehilangan, karena bagi mereka, Kecoa bukan hanya seekor babi hutan. Ia adalah pahlawan yang telah melindungi desa mereka, simbol keberanian dan pengorbanan. Pak Jaka memutuskan untuk mengubur Kecoa di bawah pohon besar di dekat ladangnya, tempat favorit Kecoa untuk beristirahat. Dengan bantuan warga, ia menggali lubang dan dengan hati-hati meletakkan tubuh Kecoa di dalamnya. Selamat jalan Kecoa. Kau akan selalu ada di hatiku dan di hati semua orang di desa ini, kata Pak Jaka sambil menaburkan tanah. Setelah kepergian Kecoa, desa Sukajadi berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Kehadiran Kecoa telah mengajarkan warga desa tentang keberanian, kesetiaan, dan pentingnya menghargai semua makhluk hidup. Patung kecil yang didirikan di tengah desa kini menjadi tempat warga berkumpul untuk mengenang Kecoa. Pak Jaka, meskipun merasa kehilangan yang mendalam, tetap melanjutkan hidupnya. Ia sering duduk di bawah pohon tempat Kecoa dikubur, berbicara seolah-olah sahabatnya masih ada di sana. Kecoa, aku harap kau bahagia di sana. Aku tahu kau tidak akan pernah benar-benar pergi, karena kenangan tentangmu akan selalu hidup di sini, kata Pak Jaka suatu sore, sambil menatap langit yang mulai memerah. Anak-anak desa sering datang ke tempat itu, mendengarkan cerita Pak Jaka tentang Kecoa. Mereka tumbuh dengan mengidolakan keberanian dan kesetiaan sang babi hutan, menjadikannya teladan dalam kehidupan mereka. Meski waktu terus berlalu, kenangan tentang Kecoa tetap hidup di hati warga desa Sukajadi. Setiap kali mereka menghadapi tantangan, mereka selalu mengingat keberanian Kecoa yang pernah melindungi mereka. Bagi Pak Jaka, Kecoa bukan hanya seekor hewan peliharaan. Ia adalah sahabat, keluarga, dan pahlawan. Kehilangan Kecoa memang meninggalkan lubang besar di hatinya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan arti sebenarnya dari persahabatan. Kini, setiap kali angin berhembus di ladang, Pak Jaka merasa seolah-olah Kecoa masih ada di sana, mengawasinya dari kejauhan. Dan ia tahu, dimanapun Kecoa berada, sahabat kecilnya itu pasti merasa damai, karena ia telah menjalani hidupnya dengan penuh keberanian dan cinta.